Selamat sore pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di spesial segmen Syiar Ramadan sore kali ini di Rabu 12 Maret 2025. Bersama saya Farhan yang nantinya akan memandu rangkaian acara sore kali ini. Dan kita kembali dalam segmen Kajian Ramadan. Ya, kita akan membahas seputar tema pada kesempatan kali ini dengan tamu ataupun juga guest star kita pada kesempatan kali ini. Sudah bersama saya ada di sini Kang Imam Abdillah. Halo, selamat sore Kang Imam. Selamat sore. Luar biasa, selaku Ketua Lakpesdam PCNU Kota Serang, betul ya? Yep. Kang Imam, bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Lancar Sehat ya? dan bersemangat. Alhamdulillah, puasa aman, Puasa lancar aman. ya. Lancar. Masya Allah, luar biasa. Baik pemirsa, pada kesempatan kajian Ramadan sore kali ini kita sudah ditemani oleh Kang Imam. Di sini akan membahas terkait Islam dan nilai-nilai kearifan lokal di bulan suci Ramadan. Betul ya, Kang Imam ya? Nah, Kang Imam, tentunya di kajian sore kali ini kita masih ataupun juga pasti banyak melihat fenomena Ramadan, bulan suci Ramadan kali ini ya. Salah satunya ada wartakjil nih ya. Kemudian pula ada buka puasa bersama. Terus dari si budaya juga kalau kita misalkan melihat terutama warga masyarakat Kota Serang, Banten gitu ya. Ada beberapa kearifan-kearifan lokal mungkin bisa dikulik lebih dalam gitu. Kalau menurut Kang Imam sendiri bagaimana begitu? Baik, kita bicara Ramadan itu sebetulnya kalau dari sisi agama, ya, itu perintahnya sederhana, hanya berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cuma disuruh berpuasa aja, toh. Nah, tapi perkembangan budaya, generasi, terus tradisi itu tumbuh berkembang. Ada jadi sholat jemaah taraweh. Dulu ketika awal-awal, ya nggak semeriah sekarang sholat tarawehnya. Ada sahur bareng, ada ngebangunin sahur. Ya, bangunin sahur. Rupanya budaya itu bukan cuma Indonesia yang memiliki. Semua negara-negara Islam, Turki, India, Malaysia, Maroko dan sebagainya juga punya budaya-budaya unik yang menghiasi tradisi jalannya bulan Ramadan. Nah, untuk di Kota Serang ini kita bersyukur, alhamdulillah Ramadan ini kalau kita ulik sebetulnya, padahal perintahnya itu nyusahin. Susah suruh ya? berpuasa kan, lagi enak-enak kita makan pagi, siang, suruh puasa. Itu kan sebetulnya tanda kutip nggak enak. Nggak enak sebetulnya. Nggak enak. Tapi kok animonya meriah. Ramai, ada ya sebelum puasa tuh ada bunggahan, kalau di Jawa ada padusan. Iya, betul, Itu menyambut datangnya Ramadan itu dengan perasaan gembira. Padahal kalau orang lain lah non Islam melihatnya, kok orang Islam senang sih suruh puasa, padahal kan nggak enak, padahal kan nggak makan ya, nggak makan. Tapi kenapa animonya itu meriah? Iya, betul. Apa yang membuat orang Islam itu justru bangga, bahagia dan menikmati jalannya Ramadan? Kenapa tuh Kang? Disitulah rupanya Islam itu ternyata tidak pernah berbenturan dengan budaya. Di dalam puasa itu, Ramadan itu tidak hanya ritual Kang, di situ ada kesehatan. Sumutasihu. Jadi kalau zaman sekarang tuh ada fasting intermittent ya kan? Ya, betul. Membiarkan usus tuh bersih, lambung itu 16 jam. Nah, itu puasa tuh begitu. Betul. Nah, kemudian hadis Nabi sumutasihu, puasalah supaya sehat. Artinya bulan Ramadan itu justru bulan yang menyehatkan secara jasmani. Kalau jasmaninya sudah sehat, tentu ruhaninya juga lebih sehat pastinya. Karena di bulan puasa, masa iya puasa marah-marah, namanya lagi lapar kan, capek marah-marah sebenarnya ya. Akhirnya dia milih untuk diem. Man amana minna bil falyakul khairan aw liyasmut. Gara-gara puasa orang banyak menjaga ucapan. Akhirnya apa? Toksit sosial menurun. Betul. Kalau orang habis makan kenyang kan pengennya ngomong nyablak terus begitu kan. ya. Nah, gara-gara puasa hemat energi. Toksit sosial kita berkurang. Ditambah euforia sosial secara komunal dalam ritual ibadah sholat itu yang luar biasa. Sholat jemaah jadi rame, kemudian masjid-masjid penuh, terjadi namanya ekosistem. Betul. Ditambah lagi pemerataan ekonomi, ada zakat, ada sodako. Jadi bulan puasa itu kompleks. Di sana ada kesehatan, ada pendidikan, ada ekonomi. Di sana juga ada yang namanya kita menyiapkan generasi untuk peradaban yang lebih maju lagi. Betul sekali. Disinilah luar biasanya Islam bergabung atau menyesuaikan dengan
perkembangan budaya. Padahal perintahnya cuma puasa. Cuma puasa padahal. Cuma puasa tuh, nggak disuruh kita tuh bangunin sahur tetangga. Nggak Cuman kan disuruh. euforianya ya kalau Euforianya. masyarakat Indonesia itu dengan kearifan lokalnya, kebudayaannya gitu tuh ya. Disitulah ternyata Islam itu sangat mengakomodir kearifan lokal. Bagaimana budaya kita lihat nanti bulan puasa di kita dengan negara lain itu bedanya. Kalau di kita kan Lebaran tuh minta maaf lahir dan batin. Nah, padahal bahasa Arabnya itu minal aidin wal Idin. Itu Nah, bukan. itu gimana tuh, Kang? Jadi kalau di negara-negara Timur Tengah, ketika merayakan kemenangan tuh mereka bersuka cita. Iya. Mereka bangga kan meraih kemenangan. Iya, betul. Di kita justru sebaliknya, bulan puasa itu waktu yang momentum paling pas untuk sungkem orang tua, Saling memaafkan. saling gitu ya. memaafkan, merajut lagi silaturahmi, merajut kembali hubungan yang pecah. Bahkan sejarahnya tahun 48 itu kita ini memulai tradisi yang namanya halal bihalal. Halal bihalal, betul. Ya, yang itu nggak dimiliki oleh negara lain. Habis lebaran gitu Habis ya, lebaran. ketemu lagi halal bihalal. Itu kan dalam rangka kita mempererat kembali apa yang sempat terputus baik ketika Ramadan ataupun sebelumnya. Jadi Ramadan sebagai penggojolokan secara fisik, mental, dan spiritual harus diejawantahkan nanti di bulan Syawal itu sebagai apa namanya jiwa-jiwa yang baru lagi, baru dicas lagi Baru begitu dicas tuh. lagi gitu ya. Nah, jadi kita bisa memaknai bahwa Ramadan itu tempat kita ngecas. Betul. Makanya seneng namanya HP, lowbat, ketemu casan kan seneng nih. Seneng banget ya. Alhamdulillah. Padahal ketika lagi dicas kan nggak dipakai HP-nya. Iya. Tapi seneng. Senang. Nah, Biar bisa digunain lagi bisa nanti ya. dipakai lagi di Dipakai bulan lagi. Syawal. Nanti lowbat lagi, ketemu Ramadan seneng lagi. Senang lagi. Mungkin begitulah analogi euforia apa umat Islam menghadapi Ramadan itu ya seperti ketemu casan lagi lowbat, ketemu senang banget itu kan. Ya, dan itu kan jadi tradisi ataupun juga budaya ya pemirsa ya, bahwa kearifan lokal dengan ketentuan agama Islam pun tidak bertentangan sebetulnya ya. Sangat tidak Pak Imam ya. bertentangan. Baik. Ya. Dan tentunya saya juga agak penasaran nih Pak Imam ya, beberapa pengucapan ataupun yang bisa kita dengarkan kalau habis lebaran kan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, sesuai itu kebudayaan kita nggak sih sebetulnya kayak mengucapkan minta maaf ataukah hanya dari lagu? Kalau nggak salah saya pernah dengar lagu deh itu tuh. Ada minal aidin wal faizin. Nah, itu pemirsa mungkin kita bisa cari tahu nih ya dari Kang Imam nih, gimana nih Kang? Memang tradisi di kita itu kompleks ya, berbaur, ada akulturasi budaya. Karena datangnya Islam ke Indonesia bukan dengan perang, bukan dengan fisik, tapi dengan penyatuan budaya masyarakat lokal. Misalnya kayak tumpeng sesajennya tetap ada, tapi yang dikasih bukan pohon, tetangga. Jadilah berkat begitu kan. Betul. Nah, jadi tradisinya ada tapi nilainya lebih Islami. Lebih Islami. Begitu juga ucapan-ucapan kayak minal aidin wal faizin, terus juga kalau orang bilang ada kul am wa antum bi alfi khair untuk ucapan selamat ya. Betul. Tapi kan tone-nya itu tone yang patriotik, tone yang kita menang nih, kita udah berhasil, kita sudah lolos ujian begitu tuh. Sementara Indonesia tone-nya lebih rendah. Maaf lahir batin, minta halal, minta ridhonya. Itu seakan-akan kita tuh ingin kembali jadi bayi yang suci, kembali bersih, atau juga kita refleksikan sebagai kesiapan kita untuk mati. Kita nggak mau ketika kita mati membawa dosa dari orang-orang yang tidak ikhlas dengan kesalahan kita. Betul. Nah, ini tradisi Timur sebetulnya. Tradisi Timur. Kita nggak menemukan itu di negara-negara lain, di Eropa, termasuk di Timur Tengah. Tradisi kita itu kan ada stratifikasi kesopanan antara yang tua sama yang muda, yang muda sama yang tua, atau yang sepantaran. Betul. Nah, stratifikasi itu kita bisa temukan juga dalam penggunaan bahasa. Makanya bahasa Sunda, bahasa Jawa itu kan ada bahasa lemes, halus, halus, ada yang kasar gitu. Itu membuktikan bahwa budaya kita itu kompleks dan sangat punya akar historis yang panjang. Itu. Jadi tradisi ucapan nanti di bulan puasa, di bulan Syawal nanti ya, kita tetap dengan budaya kita, minta maaf lahir dan nggak usah kita hilangkan. Udahlah, nggak usah pakai maaf, cukup minta aidin wal faizin, itu sunnah, nggak begitu. Enggak kayak gitu ya. Spiritnya sebetulnya adalah membangun silaturahmi. Tapi ini juga sebetulnya jadi momentum sebetulnya untuk kembali saling yang mungkin pernah punya salah, pernah punya hal yang tidak mengenakan baik itu sama keluarga.
Justru kita kadang kalau minta maaf tuh agak gengsi nggak sebenarnya? Agak gengsi gitu kadang ya Kang ya. Nah baik. Nah itu tadi pemirsa ya, kita bahas mengenai bulan Ramadan ini dan juga tradisi yang ada di manusia atau di umat Islam dan juga manusia membangun tradisi serta kebudayaannya. Dan juga ucapan terima kasih tentunya untuk narasumber kita pada sore kali ini, Kang Imam Abdillah selaku Ketua Lakpesdam PCNU Kota Serang ya. Terima kasih pemirsa yang di rumah, kita akan kembali nanti di segmen yang kedua tentunya masih bersama dari PCNU Kota Serang dengan narasumber yang lain. Terima kasih, kembali kita akan di segmen yang kedua tetap di Kajian Ramadan bersama Sultan TV.